فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sudah selesai berarti pembahasan maf'ul mutlaq. Pembahasan yang mudah, ikhwan. Intinya maf'ul mutlaq dinamakan maf'ul mutlaq karena mayoritasnya tidak ada kait. Beda dengan maf'ulun bih, beda dengan maf'ul ma'ah, beda dengan maf'ul fi atau maf'ul li ajli. Dia cuma maf'ul ta' gitu. Makanya maf'ul mutlaq, tidak ada ikatan, tidak ada keterangan apa-apa, dia maf'ul begitu. Kenapa? Siapa yang menjadi amil bagi maf'ul ini? Hendak ya Ali, fi'ilnya. Nah, setelah kita lewati dari sisi lafadznya, maka maf'ul mutlaq terbagi menjadi berapa? Hendak ya Muhammad Raka, tetap kitabnya, pahami pertanyaan dan pikir jawaban. Dua, yaitu lafzi dan maknawi. Maksud maf'ul mutlaq lafzi itu apa? Baik, maf'ul mutlaq yang berupa masdar yang lafaz dan maknanya sama dengan fiilnya. Taib. Contohnya? Syaribtu syurban. Taib. Sabar. Hendak Raihan. Kemudian yang kedua, maf'ul mutlaq maknawi, maksudnya apa? Tutup kitabnya. Maf'ul mutlaq yang berupa masdar jika mencocoki apa? Mana fi'ilnya. Kalau lafadznya beda. Contohnya? Jalastu qu'udan. Baik. Ini dari sisi lafaz masdar tersebut. Kemudian ada yang lebih penting dari itu, akhwan, berkaitan dengan makna. Kita harus diingat-ingat. Berkaitan dengan makna maf'ul mutlaq ada berapa jenis, Ali? Tetap kitabnya. Pembagian maf'ul mutlaq dari sisi makna atau hal yang ditunjukkan olehnya. 3, yaitu yang pertama menjelaskan apa? Maksudnya menjelaskan fiilnya. Menjelaskan. Yang pertama menguatkan. Yang kedua menjelaskan jenis. Yang ketiga menjelaskan jumlah. Baik. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, bab dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dzarfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu bitaqdiri fi nahwu al-yawma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa asamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hina wa ma ashbaha dhalik. Zarfuz zaman yaitu isim zaman yang dinasabkan dengan takdir adanya kata fi padanya, yaitu menunjukkan apa? Terjadinya suatu hal pada waktu tertentu. Misalnya al-yawma, yaitu di
Nah, hari itu, al-laila tadi malam itu. Nah, atau pada dalam bahasa kita. Jadi suatu kata yang menunjukkan waktu yang dinasabkan, yang terkandung padanya makna apa? Makna fi. Seperti misalnya, nah, hadartud darsa al-yauma, berarti apa? Fil yaumi. Paham? Baik, dan al pada al-yauma al-ahdi zihni, sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang yang berbicara. Pada hari ini aku menghadiri daras hari ini, atau al-yauma sesuai dengan konteks dialog apakah hari itu, tergantung konteks. Dan nanti akan dijelaskan makna dari dzaraf zaman tersebut. Sedangkan dzarful makan, kata muallif, wa dzarful makan huwa ismul makanil mansub bi taqdiri fi, yaitu isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan adanya takdir makna fi padanya, yaitu ditetapkan ada pada kata tersebut makna fi. Karena kan namanya dzaraf, berarti di atau pada, amama di depan itu, khalfa di belakang. Demikian maksud makna fi itu. Amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hidha'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma asbaha dzalik. Yang semisal itu dari dzaraf-dzaraf maka. Baik. Qala syarih wafaqahu Allah taala, i'lam rahimakallah anna dzarfa ma'nahu fil lughah al-wi'a. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya dzaraf maknanya secara bahasa adalah al-wi'a. Apa itu wi'a? Syukran. Al-wi'a apa itu Pak? Wadah, ya. Wadah itu wi'a. Wadah yang paling buruk kalau dipenuhi apa? Abdurrahman, perut, ya. Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnin. Nah, tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Makanya kebanyakan penyakit itu bersumber dari masalah perut. Daya, maka dijaga, jangan makan asal-asalan dan juga jangan sering penuh. Dan bersyukur, makan belum kenyang sudah bersyukur. Ada apa? Bantuan, ada ya. Nah, kalau tidak seperti itu mungkin penuh terus. Ya, dengan kisaran disyukuri. Baru mau kenyang sudah selesai. Belum terlalu penuh. Ini dzaraf. Apa tadi maknanya? Fadil cara bahasa? Wi'a. Apa itu wi'a? Wadah, tempat. Wa yusamma aidan bil maf'uli fih, dan dinamakan juga dzaraf ini dengan maf'ul fih. Maf'ul fih. Rasakan maf'ul fih, yaitu sesuatu yang dikerjakan padanya. Ya, berarti apa? Waktu dilakukan suatu perbuatan atau tempat dilakukannya suatu perbuatan padanya. Ini maksud dari maf'ul fi. Sama dengan dzaraf. Nah, dari sini kita ketahui ada dua jenis, wa huwa ala naw'ain. Ada dua jenis. Al-awwal dzarfuz zaman. Tempat untuk zaman. Mudahnya, yaitu maksudnya adalah apa? Suatu waktu di mana pekerjaan atau suatu amalan fi'il dilakukan padanya. Nah, wa ta'rifuhu huwa ismuz zaman. Ismuz zamanil mansubu ala ma'na fi ad-dallati ala dzarfiyyati zamaniyah.
Isim zaman, suatu kata yang menunjukkan tempat. Yang dari sisi i'rab dia dinasabkan di atas makna fi yang menunjukkan atas apa? Dzarfiyah zamaniyah, menunjukkan suatu tempat, suatu waktu dilakukannya pekerjaan. Nah, jadi suatu kata yang menunjukkan waktu, kata yang menunjukkan waktu yang dinasabkan dengan adanya makna fi padanya. Qala nahwu khatabtu yaumal jumu'ah. Maknanya apa? Indak ya Qadir. Aku berkhutbah pada hari Jumat. Perhatikan khatabtu, pengkhabaran bahwasanya apa? Aku berkhutbah. Namanya khutbah dilakukan mesti ada waktu ya gitu. Ada waktu ditunaikannya atau dilakukan pekerjaan itu. Nah, waktu yang menunjukkannya itulah dzarfuz zaman. Dan itu dalam bahasa Arab harus dinasabkan. Tidak bisa khatabtu yaumul jum'ah, tapi khatabtu yaumal jum'ah. Baik. Qala fa anta tulahidhu fi hadzal mithal anna yaumal jum'ah dzarfu zamanin maf'ulun fi. Maka engkau perhatikan bahwa pada contoh ini bahwasanya yaumul jum'ah itu adalah dzarfuz zaman, yaitu maf'ul fi. Wa huwa mansubun biqaulina khatabtu, dan dia dinasabkan dengan perkataan kita khatabtu. Berarti kalau ditanya yang menasabkan yauma itu siapa dzikri? Khatabtu, yaitu fi'ilnya. Yang menasabkan yauma adalah fi'il. Wa qauluna al-mulahad fihi ma'na fi ay anna al-khutbata waqa'at fi yaumil jum'ah. Nah, baik. Nah, dan perkataan kami bahwasanya pada dzaraf itu dzarfuz zaman ya. Diperhatikan padanya ada makna fi. Bahwasanya khutbah itu terjadi pada hari Jumat, sehingga kalau disebutkan fi-nya ya, kata fi itu berarti ada khatabtu fi yaumil jum'ah. Boleh tidak? Boleh. Ketika kita cabut kata fi maka harus dinasabkan khatabtu yaumal jum'ah. Qala wa yanqasimu dzarfuz zamani ila qismain mukhtassin wa mubham. Kemudian dzarfuz zaman terbagi menjadi dua jenis, mukhtas dan mubham. Dzarfuz zaman yang mukhtas, yang khusus. Wal mukhtas huwa ma dalla ala zamanin mahdud. Yang dikhususkan itu adalah apa? Suatu dzaraf yang menunjukkan zaman yang apa? Terbatas. Ada waktu penunjukan yang terbatas. Contohnya kasyahr. Nah, bulan, wasanah tahun, al-am sama an-nahar siang hari, al-lailah malam hari, usbu sepekan, wa ghairihi dan yang selainnya. Ada batasannya, bulan 29 hari atau 30 hari dan seterusnya. Ada batasannya. Wal mubham, sedangkan mubham huwa madalla ala zamanin ghairi mahdud, yaitu dzaraf yang menunjukkan zaman tapi apa? Tidak terbatas dengan batasan yang jelas. Yaitu penunjukan zamannya tidak jelas, batasannya berapa lama atau kapan. Al-lahdhah ya, sejenak. Sejenak ini berapa menit atau berapa jam, macam-macam. Nah, pas zaman yaitu pada suatu zaman, wal waqt suatu waktu, wal hin juga sama, ini penunjukan apa? Waktu yang tidak jelas. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Faqad dzakara al-musannif rahimahullah 12 lafdhan yadullu ala zaman, dan muallif telah menunjukkan 12 lafaz yang menunjukkan zaman, wa hiya ala nahwil ati, dan itu sebagai berikut contohnya.
Al-awwal al-yawma wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Nah, yang pertama al-yawma. Nah, hari. Al-yawm dalam bahasa Arab, akhwan, batasannya jelas, yaitu dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, nahu sumtu yaumal itsnain. Aku berpuasa pada hari Senin. Berarti apa? Ya bukan setengah hari, tapi apa? Betul-betul sehari. Dari kapan sampai kapan berarti, Ahmad? Dari terbit matahari. Kalau puasa dari terbit matahari ya akhi. Nah, dari waktu subuh itu terbit apa? Terbit fajar. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, baik. Dan makna ini penting antum pahami, berlaku juga pada pembahasan fiqhiyah. Pada beberapa masail, di antara murajjihnya adalah makna lughawi. Murajjihnya makna lughawi, ya kawan. Contoh, ada khilaf ketika apa? Mandi Jum'ah. Tayyib, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Jadi khilaf kuat. Nah, kapan mulai diperbolehkan seorang mandi Jumat? Tayyib, di antara murajjih yang paling jelas di situ dikatakan yaum. Berarti apa? Semenjak masuk hari Jumat. Berarti mulai dari kapan kalau seperti itu? Hendak ya, syukran. Mulai dari terbitnya fajar. Hari itu dari kapan ya akhi? Hah? Hari dari terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar hari Jumat, maka itu sudah boleh mandi Jumat. Nah, baik. Tapi kalau malam Jumat aku sekalian mandi Jumat, bisa enggak? Enggak, belum terhitung memenuhi tuntutan kewajiban mandi Jumat. Ini diantara murajjih yang kembalinya ke makna lughawi. Baik. Atsani al-lailata. Yang kedua malam. Wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar, dari semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini batasan malam. Qara'tul Qur'ana al-lailatal barihah. Maknanya bagaimana, Bapak? Baik, aku telah membaca Al-Qur'an pada malam Al-Barihah, menunjukkan apa? Malam yang tadi. Kalau sekarang kita katakan aku tadi malam baca Quran, berarti pakai Al-Barihah, Al-Lailatal Barihah. Maksudnya malam tadi. Ya, tadi malam. Aku telah membaca Quran ya kemarin malam. Ya kan, kalau sekarang kan sudah mengatakan kemarin malam. Tapi kalau masih pagi tadi, kita katakan tadi antum mengatakan jam 7 pagi, antum ditanya, sudah baca belum? Sudah baca Quran belum? Man? Misalnya. Antum jawabnya apa? Hah? Bahasa Arabnya qara'tul Qur'ana al-lailah. Paham? Enggak ada tambahan al-barihah, karena al-barihah diungkapkan kalau sudah lebih dari apa? Waktu zuhur, sudah zawal, di atas zawal antum katakan al-bariyah, kemarin malam. As-salis, yang ketiga, ghudwah. Nah, bisarfi wa adami. Bisarfi wa adami maksudnya dengan tanwin atau tidak, ghudwatan atau ghudwata. Wa hiya min waqti salatil fajri ila syuruq. Ini asalnya kawan, ghudwah yaitu dari waktu salat fajar sampai syuruq. Wa ala hadza fatakunu
muddatul ghudwati ma baina 60 ila 70 daqiqah. Maka berdasarkan makna ini, waktu panjangnya khutbah itu antara 60 sampai 70 menit. Ibtida'uha waktu qiyami salatil fajri wa intihauha asyuruq. Nah, dimulai dari apa? Waktu penunaian salat fajar sampai apa? Berakhir waktu syuruq, yaitu terbitnya matahari. Ini khutbah. Maka untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukra. Naam, apa? Ini bukrah nih. Bukratan wa asila. Kalau yang khutbah apa lafadznya Hudzaifah? Nah, ayat di surat An-Nur tadi. Fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nah, yang dipuji Allah, disucikan Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid di waktu pagi dan petang. Al-ghudwu dari ghudwah, makna asalnya apa? Dari terbitnya apa? Dari waktu salat fajar sampai terbitnya matahari. Dan ini waktu paling utama untuk membaca zikir pagi di situ. Zikir pagi, itu di waktu tersebut. Namun seandainya seorang lupa untuk membaca zikir pagi, baru ingat di waktu duha, boleh tidak menyusulkan? Boleh untuk segera menyusulkan membaca zikir pagi. Jangan sampai diluputkan hari-harinya dari membaca azkar sabah wal masa. Tapi asalnya waktu paling utama, tadi khutbah tadi. Baik, ar-rabi' bukrah. Ini bukrah lebih luas daripada khutbah. Bukratan wa hiya awwalun nahar. Bukratan itu awal siang. Mencakup apa khutbah dan lebih sedikit. Ya kan, karena awal siang itu waktu-waktu duha masih bukrah. Al-khamis saharan atau nusafiru bukratan. Berarti maknanya apa nusafiru bukratan? Indaka Abdullah Samin. Kami safar di pagi hari. Awal hari itu namanya apa dalam bahasa kita? Pagi. Al-khamis saharan bisarfi wa adami. Dengan tanwin ataupun tidak. Wa huwa thuluthul akhir minal lail, dan itu adalah maknanya sepertiga akhir dari malam. Taqulu hafidtu surata saharan. Aku telah menghafal surat itu di waktu sahur. Dan ini termasuk waktu yang mudah akhwan untuk menghafal. Jika seorang memiliki sisa waktu dari salatnya, dari doanya, maka gunakan untuk mengambil bagian menghafal, atau bahkan jadikan itu salah satu waktu paten untuk kita menambah hafalan. Syaratnya satu, tidak ngantuk. Tapi walaupun waktunya utama, kalau ngantuk tetap tidak masuk. Ya, kalau ngantuk mana masuk. Kalau enggak ngantuk ini sangat nyaman. Qala asadiz ghadan wa huwa al-yawm alladhi ba'da yawmika alladhi anta fihi al-an, yaitu hari setelah harimu yang kamu berada saat ini. Berarti maknanya apa ini? Hari setelah harimu. Berarti apa itu? Muhammad Aceh. Besok. Taib taqul yuftahud darsu ghadan. Maknanya apa? Pelajaran itu akan dibuka besok. Berarti al di situ apa? Yuftahud darsu ghadan. Al di sini al apa? Ahdi zihni, ahdiyah zihniyah. Baik. As-sabi'atamah
atamatan wa hiya ismun litsulusil awal minal lail. Nah, atama adalah nama waktu untuk sepertiga awal malam. Sepertiga malam yang awal itu namanya atamah. Makanya dulu salat Isya itu dinamakan juga dengan atamah. Salat atamah itu kalau datang dalam hadis terkadang disebut itu maksudnya salat apa? Salat Isya. Taqul yusallil muslimuna salatal isya'i atamah. Berarti maknanya apa? Mujahid. Susunannya yang sesuai susunan Indonesia. Baik, kaum muslimin menunaikan salat Isya di waktu sepertiga malam yang awal. Baik. Ats-tsalis sabahan wa huwa min tulu'il fajri ila zawal. Sabahan pagi hari itu dari semenjak terbitnya fajar sampai waktu zawal. Ini lebih apa? Lebih luas dari apa? Dari ghudwah. Bahkan juga dari apa? Dari bukroh ya kan? Karena ini sampai setengah hari ya kan? Sobah itu sampai waktu zuhur ya kan? Itu sobah. Dari terbit fajar sampai waktu zuhur itu masih sobah. Taqul safartu sabahan. Nah, mananya apa? Huzaimah. Aku safar di pagi hari. At-tasi' masa'an wa huwa ismun li waqtin muayyan yabda'u min zawali syamsi ila ghurubiha. Ini masa'an, nama untuk waktu tertentu yang diawali dari tergelincirnya matahari, merupakan tanda masuk waktu apa ini? Tergelincir matahari, Iqbal. Waktu zawal itu awal waktu apa? Salat apa? Zuhur. Awal waktu salat zuhur sampai tenggelamnya matahari. Baik, ini masa sore hari. Berarti habis zuhur sudah apa? Masuk masaan. Masaan dalam bahasa Arab. Sore. Taqul zahabtun nuzhata masaan. Mananya masih Iqbal? Baik, aku berrekreasi di sore hari. Al-ashir abadan. Wa huwa ismu zaman al-mustaqbal allati la nihayata fi. Nama untuk zaman yang akan datang yang tidak ada akhir, yaitu selama-lamanya. Nahu la ukallimul mubtadi'a abadan. Maknanya apa? Abdurrahman aja. Aku tidak akan bicara dengan ahli bidah selama-lamanya. Karena duduk-duduk bersama mereka menjadikan apa? Seorang terkena syubhat. Al-hadi asyar amadan wa huwa ismun lizamanil ladzi ghayatuhu ba'idah. Ini bedanya abadan dan amadan. Amadan adalah waktu untuk suatu isim menunjukkan waktu yang apa? Akhirnya itu jauh, yaitu waktu yang lama, tapi masih ada akhirnya. Amadan itu masih ada akhirnya walaupun apa? Jauh akhirnya itu. Beda dengan abadan. Kalau abadan tidak ada akhir. Namun qaulih ta'ala tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Baik. Mananya apa ini berarti? Indah Abdurrahman Riau. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'id. Amadan ba'ida yaitu jarak waktu yang sangat jauh. Baik.
engkau sangat ingin. Seandainya saja antara apa ini bainaha wa bainahu, yang dimaksud apa? Awal ayat bagaimana? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in. Nah ini berarti yang dia angan-angan apa? Jarak antara apa? Antara amalan-amalan buruk dengan dirinya itu ada jarak yang sangat jauh, ya kan? Dia tidak ingin mendapatkan apa? Amalan buruknya, ya kan? Tidak ingin ketemu dengan amalan buruk. Atsani asyar hinan wa huwa ismu zamanin mubham. Isim zaman yang mubham. Sahabtuka hinan minad dahar. Nah, aku bersahabat denganmu, yaitu suatu waktu dari waktu-waktu yang ada dulu memang aku pernah bersahabat denganmu. Ini ungkapan dalam bahasa kita mudahnya. Tapi berapa lama tidak tahu, lupa. Entah pernah bersahabat setahun atau sebulan atau lebih. Ini ketika seorang ragu-ragu berapa lamanya menggunakan kata hin. Sahabtuka hinan minad dahar. Baik, ini untuk dzarfu az-zaman. Baik. Tugasnya perhatikan pada tugas di maf'ulun fi. Nah, antum bisa lihat di situ al-maf'ulu fi yaitu dzarf. Pada dzarfu zaman terbagi jadi dua, mukhtas dan mubham. Itu di situ ringkasannya mudah. Nah, ada tambahan yang belum disebutkan dalam syarah kita tadi. Untuk yang mukhtas yadullu ala miqdarin muayyan mahdud, qadar yang tertentu yang terbatas. Nah, sedangkan mubham yadullu ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdud. Abadan amadan itu masuk yang mubham. Hin, waqt, lahzah, sa'ah, zaman, burhah. Burhah juga untuk menunjukkan waktu yang tidak jelas. Burhatun minaz zaman. Nah, tugasnya berarti yang berkaitan dengan dzarfu az-zaman. Antamah sabahan zamanan, lahzatan sahwatan ghadan. Antum bikin jumlah mufidah yang bagus. Bikin yang bagus yang terkandung padanya makna yang berisi nasihat. Nah, ini tugasnya. Pakai kata-kata ini yang ada makna dan isi nasihatnya. Jangan cuman akal tu, syarib tu. Nah, ini dah biasa. Ya. Baik. Ini ditamrin saja kalian apa? Kalian kerjakan. Halaman 36. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bihadza subhanakallah.